Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Pengaruh Kualitas Pribadi Konselor Terhadap Efektivitas Layanan Konseling di Sekolah oleh Francisca Mujianti, Program Studi Bimbingan Konseling, Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. Saya akan menjelaskan tentang pengertian efektivitas konseling. Efektivitas konseling merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses konseling. Proses konseling yang intensional dan efektif akan mampu membantu konseling untuk mengembangkan secara optimal. Sebaliknya, jika proses konseling berjalan tidak efektif dan kurang mendalam, maka dapat dipastikan akan gagal mencapai tujuan dan dapat merusak konseling. Dua faktor-faktor penunjang efektivitas layanan konseling. Latifun 2001 mengatakan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses dan efektivitas konseling diklasifikasi menjadi 5 faktor. Yang pertama, faktor yang berhubungan dengan gangguan. Faktor yang kedua yang berhubungan dengan karakteristik subjek. Yang ketiga, faktor-faktor yang berhubung dengan konseling. Yang keempat, faktor-faktor yang berhubungan dengan kepribadian terakhir. Yang terakhir, faktor yang berhubungan dengan konselor dan proses konseling diri. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat efektivitas layanan konseling. Menurut hasil penelitian Hadley dan Sloop dalam Wills 2007, faktor-faktor yang bisa merusak konseling adalah: yang pertama, terlalu dalam konselor menggali konseling. Selanjutnya, yang kedua, konseling terlalu hati-hati dalam menggali konseling. Yang ketiga, aplikasi teknik. Yang terakhir, hubungan konseling. Yang selanjutnya, kualitas pribadi konselor. Menurut Wills, yang dimaksud kualitas konselor adalah semua kriteria keunggulan termasuk pribadi, pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimiliki yang akan memudahkan dalam proses konseling sehingga dapat mencapai tujuan yang efektif. Salah satu kualitas konselor yang dimaksud di atas adalah kualitas pribadi konselor. Karakteristik konselor di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran akan diri dan nilai, atau awareness of self and value. Konselor memerlukan kesadaran tentang posisi nilai mereka sendiri. Konselor harus mampu menjawab dengan jelas pertanyaan-pertanyaan: apakah saya, apakah yang penting bagi saya, apakah signifikasi sosial dari apa yang dilakukan, mengapa saya mau menjadi konselor. Kesadaran ini mampu membantu konselor membentuk kejujuran terhadap dirinya sendiri dan terhadap konseling, dan juga membentuk konselor yang menghindari memperoleh atau tidak etis terhadap konseling bagi kepentingan pemuasan kebutuhan diri pribadi konselor. Yang kedua, kesadaran akan pengalaman budaya, atau awareness of culture experience. Konselor dituntut mengetahui lebih banyak tentang perbedaan konselor dan konseling, karena hal tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi hubungan helping yang efektif. Konselor profesional hendaknya mempelajari ciri-ciri khas budaya dan kebiasaan setiap kelompok konseling mereka. Yang ketiga, kemampuan untuk menganalisis kemampuan konselor sendiri, atau ability to analyze the helper own feeling. Konselor perlu berkepala dingin. Terlepas dari perasaan-perasaan pribadi mereka, konselor juga harus mempunyai kesadaran dan kontrol perasaan sendiri, juga menghindari proyeksi kebutuhan. Harus pula diakui bahwa konselor mempunyai perasaan dari waktu ke waktu. Yang keempat, kemampuan melayani sebagai teladan dan pemimpin atau orang-orang yang berpengaruh, atau ability to serve as model and influencer. Kemampuan ini penting terutama dengan kreativitas konselor di mata konselingnya.
Konselor sebagai teladan atau model dalam kehidupan sehari-hari adalah sangat penting. Konselor harus tampak beradab, matang, dan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan konselor sebagai pemimpin atau sebagai teladan sangat diperlukan dalam proses konseling. Yang kelima, altruisme. Pribadi altruis ditandai kesediaan untuk berkorban waktu, tenaga, dan mungkin materi untuk kepentingan, kebahagiaan, atau kesenangan orang lain. Yang dimaksud di sini adalah konseling. Konselor merasakan kepuasan terhadap tersendiri manakala dapat berperan membantu orang lain daripada diri sendiri. Keenam, penghayatan etik yang kuat, strong sense of ethic. Rasa etik konselor menunjukkan rasa aman konseling dalam ekspektasi masyarakat. Konselor profesional memiliki kode etik untuk dihayati dan dipakai dalam menumbuhkan kepercayaan pengguna jasa layanan konseling. Selanjutnya, tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab konselor dalam hal ini khusus berkenan dengan konteks bantuan khusus yang diberikan kepada konseling. Salah satu tempat penerapan tanggung jawab konselor adalah dalam menangani kasus di luar bidang kemampuan atau kompetensi mereka. Selanjutnya, menurut Kavanagh dalam Yusuf 2019 mengemukakan bahwa kualitas pribadi konselor ditandai dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman diri. Pemahaman diri atau self-awareness berarti bahwa konselor memahami dirinya dengan baik, memahami secara pasti apa yang akan dilakukan, mengapa dilakukan, dan masalah apa yang harus diselesaikan. Selanjutnya, kompetensi atau kompeten diartikan bahwa konselor itu memiliki kualitas fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral sebagai pribadi yang berguna. Selanjutnya, kesehatan psikologis. Konselor yang memiliki kesehatan psikologis yang baik memiliki kualitas sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh kepuasan, kebutuhan rasa aman, cinta, kekuatan, dan seks. Yang kedua, dalam menghadapi masalah-masalah pribadi yang dimiliki. Yang ketiga, menyadari kelemahan atau keberhasilan kemampuan diri, menciptakan kehidupan yang lebih baik. Konselor dapat menikmati secara nyaman. Selanjutnya, dapat dipercaya. Kualitas pribadi konselor yang dapat dipercaya sangat penting karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, esensi tujuan konseling adalah mendorong konseling untuk mengemukakan masalah yang ada pada dirinya. Yang kedua, konseling dalam proses konseling perlu mempercayai karakter dan motivasi konselor. Yang ketiga, konseling yang dapat menerima dan kepercayaan diri konselor maka akan berkembang dalam dirinya sikap percaya diri. Selanjutnya, konselor yang dapat dipercaya cenderung memiliki kualitas sikap dan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pribadi yang konsisten. Yang kedua, dapat dipercaya oleh orang lain. 3, tidak pernah membuat orang lain kecewa atau kesal. 4, bertanggung jawab. Nah, selanjutnya, jujur. Jujur yang dimaksud adalah konselor bersikap transparan atau terbuka, otentik, dan asli. Selanjutnya, kekuatan atau strength. Kekuatan atau kemampuan konselor sangat penting dalam konseling, sebab dengan hal ini konseling akan sangat aman. Konseling memandang konselor sebagai orang yang tabah dalam menghadapi masalah. 2, dapat mendorong konseling untuk mengatasi masalah. 3, dapat menanggulangi kebutuhan dan masalah pribadi. Yang kedua, konselor yang memiliki kekuatan cenderung menampilkan kualitas sikap dan perilaku sebagai berikut. Dapat membuat batasan yang pantas dalam konseling, bersikap fleksibel, memiliki identitas diri yang jelas. Selanjutnya, bersikap hangat. Bersikap hangat atau konselor bersikap penuh perhatian dan memberikan kasih sayang. Dengan rasa hangat tersebut mendorong konseling untuk mendapat kehangatan dan melakukan
sharing atau bercerita dengan konselor. Yang selanjutnya, activity responsiveness. Respon aktif yang dimaksud adalah konselor dapat mengkomunikasikan perhatian dirinya terhadap kebutuhan konseling. Selanjutnya, sabar. Sikap sabar konselor dalam konseling dapat membantu konseling untuk mengembangkan diri secara alami. Sikap sabar konselor menunjukkan lebih memperhatikan diri konseling daripada hasilnya. Selanjutnya, kepekaan. Konselor menyadari tentang adanya dinamika psikologis yang bersembunyi atau sifat-sifat mudah tersinggung, baik pada diri konseling maupun diri sendiri. Kepekaan ini penting karena konseling yang datang untuk meminta bantuan kepada konselor pada umumnya tidak menyadari masalah yang sebenarnya dihadapi, dan ada yang tidak menyadari bahwa dirinya bermasalah. Bila disimpulkan, maka 1. Hipotesis pertama, ada pengaruh positif kualitas pribadi konselor terhadap efektivitas layanan konseling di sekolah. Yang kedua, hipotesis kedua, ada perbedaan pengaruh karakteristik kepribadian konselor terhadap efektivitas layanan konseling di sekolah. Nah, kesan dari jurnal yang saya pelajari ini sangat luar biasa. Saya mengetahui bagaimana menjadi konselor yang efektif dan bagaimana menjadi konselor yang bisa bermanfaat untuk konseling. Dan dari kualitas konselor ini saya berharap dapat memberikan keefektivitasan dalam layanan konseling yang akan saya hadapi nanti. Dan juga jurnal ini mengajarkan saya bagaimana cara dan hambatan untuk mengetahui apa saja yang bisa membangun kepribadian saya agar bisa menjadi konselor yang lebih baik. Begitu saja yang bisa saya terangkan dari jurnal ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.